ini adalah resiko. Dan bagaimana kita menanggapi upaya-upaya penanggulangan resiko tersebut apabila kita mengalami hal-hal yang terjadi di perusahaan, kan harus ada penanggulangannya. Maka dari itu setiap perusahaan pasti ada yang dinamakan dengan tim yang disebut dengan tim penanggulangan resiko atau disebut dengan tim pemadam kebakaran atau penyelamatan keselamatan kerja dan sebagainya. Ini bisa terjadi di perusahaan. Upaya seperti apa? Yang pertama adalah melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Ya, pencegahannya seperti apa? Di dalam perusahaan pasti akan disiapkan selang, kemudian ada yang namanya gancu, ada yang namanya palu, ada juga yang namanya yang tajam itu. Kemudian ada pasir, ada selang, air tawar ya untuk pemadaman pada saat ada kebakaran. Ini kadangkala perusahaan itu sendiri lalai, tidak mau mengecek bagaimana sumber selang itu bisa dipraktekkan untuk melaksanakan pemadaman ringan, terutama pada saat pelaksanaan latihan ini harus dipanasi. Tetapi kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah dipanasi. Ya, maksudnya tidak pernah dioperasikan tentang airnya bagaimana, apakah airnya itu tersumbat atau bagaimana. Nah, ini jangan sampai dilalaikan. Karena sarana dan prasarana yang ada di perusahaan ini harus difungsikan walaupun ada dan tidak adanya resiko. Harus disiapkan. Jadi pada saat ada resiko, semua prasarana siap untuk dipakai. Jangan sampai pada saat ada resiko yang besar, ya, sarana prasarana tidak dipakai, tidak bisa dimanfaatkan karena semuanya buntu. Selangnya tidak bisa dibuka, airnya tidak keluar. Kemudian selangnya buntu, kelet dengan yang satunya, airnya tidak bisa keluar, airnya menyumbat. Itu benar-benar harus diperhatikan. Makanya bagaimana cara menanggulangi supaya resiko itu tidak terjadi? Maka semua sarana prasarana yang ada di dalam perusahaan harus disiapkan terlebih dahulu. Jangan menunda-nunda, ya, harus disiapkan. Begitu juga harus melakukan retensi, artinya mentolerir, membiarkan terjadinya kerugian. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko, dan yang keempat, memindahkan risiko kepada pihak. Nah, ini yang keempat, ini ada yang lain. Karena apa? Kalau risiko dialihkan kepada orang lain berarti ada perusahaan yang menanggulangi atau perusahaan yang bisa menggantikan semua kerugian-kerugian yang terjadi di perusahaan. Kira-kira perusahaan apa? Apa tuh? Asuransi, Pak. Asuransi, betul. Inilah kerjasama dengan pihak asuransi. Karena apabila terjadi resiko, semua sarana prasarana atau alat sistem yang ada di perusahaan mengalami hal-hal seperti itu, maka pihak asuransi akan mengganti. Kecuali yang sudah diasuransikan, kalau yang tidak, ya tidak dapat. Jelas ya sampai sini? Jelas. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, risiko mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang mungkin bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi wujud dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain satu, berupa kerugian atas harta, milik, kekayaan atau penghasilan perusahaan. Misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, ya, pencurian, pengangguran dan sebagainya, atau kebakaran dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, berupaya menderitakan, ya, penderitaan seseorang, misalnya cacat karena kecelakaan. Yang ketiga, berupaya tanggung jawab hukum, misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang. Yang keempat adalah berupaya kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya karena terjadi perubahan harga, perubahan selera konsumen, dan sebagainya. Ini adalah wujud daripada risiko. Jadi kalau kita sudah mengetahui wujud-wujud yang ada di dalam perusahaan ini, yang akan mengalami ketidakpastian, yang akan menghadapi setiap ada resiko, maka perusahaan harus segera mungkin membuat penanggulangan bagaimana agar tidak terjadi resiko ini. Ya, jadi langkah-langkahnya tadi sudah jelas. Resiko dan
kondisi ketidakpastian. Ini resiko muncul karena adanya ketidakpastian. Di dunia ini kita dihadapi pada banyak ketidakpastian. Contohnya, hari ini bisa hujan atau tidak bisa hujan. Kemudian investasi bisa untung atau harga SP naik, atau bisa rugi, harga SP turun. Ini contoh ketidakpastian. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan. Ini akan menimbulkan resiko yang harus dihadapi oleh manusia, dan ketidakpastian ada di tingkatan dan karakteristik. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian, maka kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana bisa menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan individu terutama. Perlu jauh-jauh kita berbicara ke dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga, di luar lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Ini pasti ada resiko. Resiko dengan keluarga, resiko dengan anak, resiko dengan apapun. Ini pasti akan terjadi. Maka dampaknya akan lebih besar kalau kita tidak bisa menanggulangi resiko tersebut. Segera mungkin dikoordinasikan dengan baik, bicarakan dengan baik ya, sehingga tidak melebar apa yang terjadi di dalam resiko tersebut. Jelas ya? Lanjut, jam 19. Yang pertama adalah ketidakpastian. Resiko timbul karena ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian itu adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan seseorang mengenai kemampuannya, akan kemungkinan terjadi hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi kondisi tersebut terjadi karena beberapa sebab, diantaranya tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar ketidakpastian. Perencanaan tuh kalau bisa lebih pendek saja, jangan jangka panjang, karena dengan kegiatan jangka panjang ini menimbulkan dampak yang lebih merugikan diri sendiri atau merugikan perusahaan. Karena contohnya, apabila kita merencanakan sekarang dengan nilai yang ada sekarang dibandingkan dengan merencanakan yang tahun depan, ini nilainya akan lebih besar antara tahun sekarang dengan tahun yang akan datang. Makanya tahun sekarang contohnya 100 juta, tahun depan belum tentu dapat 100 juta, melainkan lebih daripada 100 juta. Ini perencanaan yang harus disiapkan ya, apabila kita menghadapi resiko-resiko. Yang kedua adalah keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan. Dan yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan teknik pengambilan keputusan dari perencanaan tersebut. Nah, kalau kita menghadapi ketidakpastian ini memang kita harus siapkan semuanya, mulai dari perencanaan, ya, controlling, kemudian organizing, push, sehingga akan mendapatkan satu kepastian atau keputusan yang ditimbulkan atau didapatkan ya, sehingga apa yang kita hadapi bisa terselesaikan. Ini ketidakpastian. Berikutnya adalah secara garis besar ketidakpastian dapat diselesaikan ke dalam ya ketidakpastian ekonomi. Ini yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari perilaku ekonomi atau pelaku ekonomi. Misalnya perusahaan sikap konsumen, perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, ya, penemuan baru dan sebagainya. Ini adalah tingkatan ekonomi. Sedangkan ketidakpastian alam yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Misalnya badai, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Sedangkan ketidakpastian kemanusiaan yang ketidakpastian yang disebabkan oleh pelaku manusia seperti peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Ini pasti akan terjadi kepada siapapun dan kepada perusahaan yang mana. Jadi bisa timbul ketidakpastian ekonomi, bisa timbul ketidakpastian alam, bisa timbul ketidakpastian kemanusiaan. Kadang-kadang pada saat kita ada di perusahaan, tiba-tiba satu barang hilang, curi oleh orang. Siapa yang bertanggung jawab apabila ada kehilangan pencurian di perusahaan? Apa tuh?
Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Padahal kan semua dijaga oleh satpam di perusahaan. Tapi tetap ada hilang. Siapa pelakunya? Apakah orang dalam atau apa orang luar? Pencurian itu pasti terjadi di perusahaan. Pasti terjadi. Entah itu pencurian ringan, kecil maupun besar. Pasti terjadi. Ini sedikit aja, sedikit yang kita ketahui di perusahaan itu pasti akan berdampak ketidakpastian manakala ketidakpastian itu timbul diakibatkan oleh ketidakpastian manusia. Manusia yang mengambil ya karena menginginkan sesuatu yang berharga di perusahaan itu sehingga ya mungkin ada keinginan-keinginan untuk mengambil. Ini sering terjadi ya, sering terjadi. Ya maka dari itu ya jangan sampai terjadi kepada perusahaan-perusahaan kita bekerja, tempat kita bekerja. Ya mudah-mudahan pada saat kita menghadapi ketidakpastian kita bisa segera menanggulangi dengan sebaik mungkin.